Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya ibadallah, usini wa iyyakum bittaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Liqaulihi ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehat, sempat dan kuat untuk memenuhi panggilan seruan Allah Subhanahu wa taala melalui azan subuh di hari Ahad ini. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan siapapun yang mengikuti jalan beliau hatta yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surat Al-Baqarah. Terakhir kita ada di ayat 58. Nanti kita akan mengulang sedikit di situ, dan ayat 59 dan 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat 59 dan 60, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabaddala alladhina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Shadaqallahul azim. Kita baca terjemahnya. Fabaddala alladzina zalamu, maka orang-orang yang zalim di antara Bani Israel telah mengganti, telah merubah, merubah atau mengubah, kata orang sekarang mengubah ya. Kata bahasa Indonesia. Cuma kadang-kadang sudah
biasa merubah jadi susah. Maka orang-orang yang zalim di antara Bani Israel itu telah mengubah qaulan, perkataan, ghairal ladzi qila lahum, perkataan yang lain dari yang dikatakan kepada mereka. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama'i bima kanu yafsukun. Karena itu kata Allah, maka kami turunkan kepada orang-orang yang zalim tersebut rijzam minas sama'. Rijzan itu nanti ada yang mengatakan artinya adalah azaban. Kami turunkan kepada orang-orang yang berbuat zalim tersebut azab, siksa, minas sama, dari langit, bima kanu yafsukun, dengan sebab apa-apa yang sudah mereka fasikkan. Wa idistasqa Musa, dan ingatlah pula nikmat Allah. Jadi sejak awal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan dari mulai ayat 49 ya, semuanya pakai wa'idh itu agar kita mengingat betul ya, dan ingatlah tatkala, atau ada yang menerjemahkan dengan kalimat kebalikannya, jangan sekali-kali kamu lupakan, gitu ya. Kalau ada kata-kata di dalam Al-Quran wa'idh, kenapa? Berarti peringatan itu diberikan karena nikmat Allah yang besar. Di surat Al-Baqarah ini terkait dengan nikmat Allah yang diturunkan kepada Bani Israel, dan karena itu Bani Israel itu disebut sendiri oleh Allah di dalam ayat 40 dan 47 itu memiliki kelebihan dibanding umat-umat yang lain. Itu yang pertama kemarin ini diselamatkan dari intimidasi dan kekejaman Fir'aun. Itu yang pertama. Wa idz najjainakum. Yang kedua adalah wa idz faraqna. Itu nikmat Allah kepada Bani Israel. Dan ingatlah ketika kami memberikan jalan dengan membelah lautan. Itu nikmat yang kedua. Ketika dikejar oleh Fir'aun, mereka rupanya diberikan jalan yang tidak diduga. Nikmat yang ketiga, nah, ini juga. Wa idz wa'adna Musa 40 lailatan. Jadi diberikan nikmat ya oleh Allah ini tadi. Ampunan yang besar justru setelah mereka berbuat syirik kepada Allah. Ini ayat 51-52. Ayat 53 ini nikmat yang keempat, yaitu nikmat diberikannya kepada Bani Israel melalui Nabi Musa, yaitu Alkitab, Al-Furqan. Itu nikmat yang keempat. Ya. Semuanya pakai wa'idz gitu ya. Ini yang kelima. Yang kelima itu ini diberikan oleh Allah nikmat berupa kehidupan setelah diberi peringatan dengan kematian, gitu ya. Yang
Ya, kenapa? Karena mereka menentang Nabi Musa, menyatakan bahwa mereka tidak akan beriman tanpa melihat Allah secara langsung. Kemudian selanjutnya adalah ini, ya, nikmat itu adalah nikmat diberikannya perlindungan berupa awan, diberikannya makanan turun dari langit tanpa nanam, gitu ya. Dan kemudian adalah nikmat untuk bisa kembali ke Baitul Maqdis. Nah, ini yang ketujuh, yang kedelapan tadi itu. Yang kedelapan, wa idistasqa Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Nabi Musa istasqa, ya, istasqa itu meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikannya air kepada kaumnya. Oleh karena itu doa untuk minta air, minta hujan itu adalah namanya istisqa. Nanti di dalam fikih apakah istisqa itu harus ada sholatnya atau tidak, itu nanti berbeda pendapat di kalangan para ulama, ya. Mungkin secara umum kita ketahui istisqa itu ada sholatnya, gitu ya. Tapi nanti ada juga sebagian ulama enggak penting, yang penting itu adalah doanya, gitu ya. Doa minta hujannya itu. Nah, begitu. Nah, Nabi Musa juga mengalami, kemarin saya sampaikan bahwa ketika Bani Israel diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat berupa naungan awan ketika mereka ada di padang pasir, gurun pasir, jangan bayangkan itu di sini, gitu ya. Begitu pula nikmat berupa air di padang pasir, di gurun pasir, jangan bayangkan di sini. Di sini malah banjir-banjir masalahnya, ya. Nah, begitu. Jadi nikmat yang besar itu adalah hadirnya sesuatu yang mahal harganya, itu nikmat yang besar. Bukan masalah air atau bukan airnya, gitu ya. Kalau di sini kita barangkali bahkan sebagian daerah kalau bisa sekali stop hujan, gitu ya. Karena hujannya setiap hari terus, atau hujannya sudah susah dikendalikan. Oleh karena itu dalam agama kita diajarkan doa ketika ada hujan itu supaya hujan itu menjadi manfaat. Jadi sayyiban nafi'an itu permintaan supaya hujan itu adalah hujan yang bermanfaat. Dan ingatlah ketika Nabi Musa memintakan pertolongan kepada Allah untuk diturunkan air li qaumihi, untuk kaumnya, faqul nadrib bi'asakal hajar, maka kami katakan kepada Nabi Musa, idrib bi'asakal hajar, pukullah dengan tongkatmu itu al hajar, batu tersebut. Ini batu besar. Nanti dalam tafsir-tafsir batunya besar, saking besarnya maka dia bisa muat atau menampung, diantri oleh 12 keturunan Yakub, gitu ya. Itu jumlahnya kemarin berapa? Ada yang mengatakan ratusan ribu sampai juta. Jadi wong sakmono kae iku ngantri minum, gitu ya. Ngantri minum. Gimana ngantri minum, gitu ya. Kalau orang sini kadek ngantri, rebutan, siapa yang kuat siapa yang dapat. Ngantri minum. Faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min huthnata asyrata aina
maka memancarlah dari batu tersebut isnata asyarata 12 aina mata air. Qad alima kullu unasim mashrabahum, setiap orang sungguh sudah mengetahui mashrabahum, tempat minum mereka. Kulu, oleh karena itu Bani Israel makanlah, washrabu dan minumlah, mir rizqillahi, rizki dari Allah Subhanahu wa taala, wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kalian berbuat di muka bumi itu sebagai perbuatan orang-orang yang merusak. Baik, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali kepada ayat 59. Ini terkait dengan ayat sebelumnya 58. Ayat 59 itu mengatakan, maka orang-orang yang zalim sudah melakukan perbuatan mengganti perkataan selain perkataan yang diperintahkan kepada mereka. Apa itu perkataan yang diperintahkan kepada mereka kemarin? Wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum. Jadi ada yang mengatakan qulu hittatun, ya, itu diganti dengan hintoh, gitu ya. Hintoh itu gandum. Ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nanti kita akan tahu bahwa saya sedikit menyimpulkan bahwa salah satu dosa terbesar Bani Israel itu adalah bukan hanya mengganti perkataan Allah yang satu kata itu, nanti itu berkembang menjadi mengganti ayat-ayat Allah. Kita akan temukan itu pembahasan di ayat berikutnya nanti, di ayat kebanyakan di ayat 60 bukan 60 ya. Coba dilihat sebentar. Enggak. Setelah ini ya. Setelah peristiwa pembunuhan dan kemudian dibuka oleh Allah rahasianya oleh Allah dengan cara perintah menyembelih sapi. Ini ada di ayat, setelah ini ada pembahasan tentang ayat 75, gitu ya. Mulai ayat 75 itu nanti ada pembahasan tentang dosa terbesar Bani Israel yang disebut oleh Allah ini, yaitu merubah firman-firman Allah, gitu ya. Merubah firman-firman Allah. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Jadi di dalam ayat 75 Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita umat Islam semacam peringatan, ya. Kita itu kadang-kadang ketika berdakwah kepada orang-orang ahlul kitab terlalu lunak, ya, lembek, gitu ya, dengan harapan, ya, seperti dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun diperintahkan dengan dakwah yang lembek. Saking lembeknya kadang-kadang kita tidak mau berkonfrontasi secara keras, gitu ya.
Dengan dalil dakwahnya Musa kepada Fir'aun saja diperintah dengan qaulan layyinan. Ya. Nah dari situ kemudian nanti timbullah persoalan. Kemarin ada persoalan apa namanya, kurikulum baru di pendidikan menengah dari Departemen Agama MTS. Saya tidak baca secara ini ya, secara rinci kurikulum barunya, tapi memang ada penekanan dalam kurikulum baru itu apa namanya, mengurangi materi tentang jihad dan materi tentang apa namanya, sejarah penaklukan umat Islam. Dari pembahasannya itu dibahas di apa namanya, mata pelajaran fikih ke mata pelajaran tarikh. Kalau tarikh kan cerita saja. Kalau fikih bicara tentang hukum, dasar hukum. Itu materinya diubah, tapi teman-teman kemarin banyak yang apa namanya, terkecoh untuk lebih membahas tentang ditiadakannya bahasa Arab dan apa kemarin, bahasa Arab dan PAI, nah, gitu ya. Kalau di kurikulum madrasah nggak ada PAI memang, karena materinya sudah langsung spesifik, ya, akidah, akhlak, ibadah atau fikih dan muamalah. Dia langsung spesifik, nggak mungkin ada PAI, gitu ya. Tapi teman-teman lebih fokus ke situ. Wah, materi PAI nggak ada, gitu ya. Padahal yang sebenarnya diinginkan bukan di situnya. Tapi yang diinginkan adalah materi tentang jihad di dalam apa namanya, fikih, itu hilang, gitu ya. Itu yang, wah itu materi jihad itu kan materi yang ini ya, materi wajib itu di pondok-pondok. Tanya Ustadz Novan nanti mesti ada materi itu di pondok apa saja, itu materi itu ada. Nah, tinggal nanti memahaminya dalam konteks yang berbeda-beda. Ya, jihad dengan akal pikiran, ya, jadilah dia ijtihad, begitu ya. Jihad dengan hati untuk memerangi hawa nafsu, jadilah dalam istilah khazanah Islam namanya mujahadah, gitu ya. Tapi jihad yang dengan fisik, dengan tenaga, dengan harta, dengan nyawa, ya tetap jihad namanya. Sehingga memang seringkali kata jihad itu dimaknai qital, perang. Pada masa Nabi, kata jihad itu lebih tepat konteksnya adalah dengan perang pada periode Madinah, nah, gitu ya, pada periode Madinah. Jadi, kalau sudah ada perintah jihad di dalam Al-Quran dan itu ada pada fase Madinah, ya itu perang memang. Nah, itu nggak bisa dibelok-belokin lagi, udah, itu kan mau dibelokkan lagi, gitu, mau dilemahkan di situ. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena faktanya sepanjang manusia ini ada pertempuran antara kebenaran kebatilan, itu diantara medianya salah satunya adalah dengan peperangan. Amerika Serikat itu menyatakan diri sebagai negara yang apa namanya, bukan hanya superpower tapi menjadi polisi dunia, gitu ya. Ya rono-rono nggawa senjata perang, sing siji teknologinya canggih, ya, dengan dalih untuk perdamaian, dalihnya perdamaian, ya, itu bisa memulai perang, memulai perang. Kadang-kadang bukan memulai perang, bisa menyerbu negara lain, ya, dengan senjatanya, dengan militernya yang kuat. Lah kita wis gak duwe apa-apa, ten teknologi kalah, gak oleh nglawan, ngono lho maksudnya. Nah, gitu kan. Jadi ya tentu konteksnya disesuaikan lah. Kalau di Indonesia tiba-tiba sampean angkat senjata nembak-nembak, ya itu masalah kan, gitu ya.
Tapi kan butuh kita itu namanya kekuatan militer. Orang Islam itu juga butuh kekuatan fisik gitu ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 60 menyatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Gitu kan? Kita diminta oleh Allah mempersiapkan segala macam kekuatan. Nah, di Muhammadiyah ini ya tetap ono kokam ngono lho. Jadi kalau kata jihad itu dihilangkan, kok kokam dikongkon lapo kata ini. Jihad fisik maksud saya. Jihad fisik. Memang yang dikokam itu yang muda-muda tenaganya besar, tenaganya kuat-kuat. Bukan berarti mereka disuruh perang, bukan. Tapi jihad dengan makna fisik, dengan makna dengan harta, itu kan tetap dimaknai itu jihad. Nah sekarang itu pembahasan tentang itu kemudian diupayakan untuk semakin lemah. Itu kan kita juga patut waspada itu. Baik. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu dosa Bani Israel yang terbesar disebut oleh Allah itu adalah mengubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Ya caranya begitu tadi ya. Jangan dibayangkan caranya itu diubah langsung, ada butuh waktu. Ya, untuk mengubah ayat-ayat Allah. Nah kayak kita sekarang itu ya hanya dengan keputusan setingkat menteri atau bahkan setingkat kepala daerah kita bisa menyembunyikan sebagian ayat-ayat Allah ya, dan menonjolkan ayat-ayat yang lain. Ada yang menonjolkan sisi moderatisme, nah, gitu ya. Islam itu wasatiyah, moderat, tidak ekstrim, betul. Cuma jangan sampai menghilangkan aspek perjuangan jihad yang keras, gitu ya. Nggak mungkin itu dihilangkan. Kita mengedepankan, menonjolkan Muhammadiyah, menonjolkan moderatisme karena memang Indonesia ini secara umum ya negara yang dibangun dengan keragaman budaya masyarakat yang bermacam-macam dan perlu proses. Iya itu betul, tapi kan tidak sampai atau jangan sampai menghilangkan bagian dari ajaran Islam yang sewaktu-waktu dibutuhkan. Ketika sewaktu-waktu ada perang, orang sudah lupa jihad. Mahasiswa itu, mohon maaf, mahasiswa sekarang itu kan barangkali Pak Agus yang paham ya. Mahasiswa sekarang, saya sering katakan karena saya juga mengampu mata kuliah terkait dengan wawasan kebangsaan, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Mahasiswa sekarang kan tidak banyak terasa intelektualitasnya dalam kaitannya dengan politik. Nah, tidak pernah ada kajian politik. Lihatlah di kampus nggak ada kajian politik sekarang. Lah ketika ada persoalan mau demo kemarin waktu menjelang Pilpres, karena memang rame-rame ya ada demo. Itu sempat mahasiswa demo tuh kan. Saya waktu itu di kelas sampaikan, itu sampean demo, saya jamin tidak sampai bertahan 10 hari sudah nggak ada demo, saya bilang gitu. Saya jamin. Itu waktu itu demo besar-besaran kan gitu. Bahkan sampai ada yang menjadi korban ya. Itu kalau di masa-masa sebelumnya udah. Saya sampaikan, kenapa kok saya berani mengatakan begitu? Karena sampean tiap hari tidak terbiasa untuk menajamkan pandangan politik, menajamkan intelektualitas di bidang politik atau kritisisme terhadap kebijakan. Nggak pernah kritis kepada kebijakan yang ada, nggak bisa. Diajak perang nggak bisa, diajak demo nggak bisa. Demonya hanya ya insidentil, nggak bisa, terorganisir. Yang dibahas setiap hari bukan itu, maka nggak mungkin muncul. Ya,
Anak sekarang jangan dikasih apa namanya kegiatan ekstra seperti tapak suci. Ya wis awake cilik iku wis lemu gede gitu ya. Gitu ya. Enake turu karo mangan gitu ya. Tapi disuruh HP-an pinter kan gitu ya. Kalau orang dulu ya kecil-kecil. Kalau umur SD itu belum ada dagingnya kan gitu ya. Kenapa? Uripe soro. Tapi barangkali uteke gak pati mikir karena gitu ya. Ya kita itu kan punya apa namanya 3 unsur yang semuanya harus diasah. Unsur jasmania ya dengan fisik. Otomatis ajaran agama Islam itu bukan hanya apa namanya moderat di dalam berpikir, tapi juga istilahnya dalam bahasa lain itu disebut tawazun, ada keseimbangan antara jasmaniah dan rohaniah. Ya, ada sisi jasmaniah harus diasah dengan perintah-perintah yang terkait dengan kekuatan fisik itu bisa dikembangkan. Ada sisi rohaniah, bagaimana itu bisa tumbuh kembangkan pribadi yang baik. Ada sisi akliyah yang manusia itu juga harus mengasahnya. Semua orang mengasah ketiga-tiganya ini bisa berbarengan, bisa hanya sebagian. Kalau sebagian ya itulah yang jalan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah. Jadi orang-orang Bani Israel itu diantara dosa besar mereka adalah mengubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mengubah ayat-ayat Allah. Nah, dimulainya dari mana? Dimulainya dari sini. Fabaddalal ladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Perintah A sing dijalankan B. Karena itu nanti sebagian ulama disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau, sebagian ulama menetapkan mengubah perintah Allah Subhanahu wa taala ya, itu merupakan bagian dari perbuatan zalim yang pernah dilakukan oleh Bani Israel. Nah, kita itu kan antara mengubah dan apa namanya ya menafsirkan itu kan kadang-kadang disamarkan ya, antara mengubah dengan menafsirkan. Karena itu Rasulullah SAW terkait dengan menafsirkan ayat Al-Quran itu menyatakan ya, siapa yang menafsirkan ayat Al-Quran, man fassara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan pikirannya saja ya, hendaklah dia sediakan tempat duduknya, hendaklah dia siapkan tempat duduknya di neraka. Tidak boleh. Karena itu di dalam memahami ayat Al-Quran kita perlu namanya konsideran, pertimbangan ya, ilmu yang kita peroleh dari orang lain yang lebih dulu, yang lebih ahli gitu ya. Bukan mengikuti tapi menjadi pertimbangan memahami ayat-ayat Al-Quran itu. Kemarin ada teman dosen yang mengangkat judul artikel dari surat An-Nisa ya, bicara tentang poligami ya. Ya. Jadi artikelnya itu cuma membahas tentang kata khiftum ya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, itu kan ayat sebelumnya kan suruh menikah 1, 2, 3, 4 itu ya. Jika kalian takut
Tidak bisa berbuat adil satu saja. Itu kata khiftum, kalian takut itu menurut persepsi masyarakat itu maksudnya gimana gitu ya. Itu dibahas. Jadi kata itu saja. Baik. Karena orang-orang Bani Israel itu mengubah perintah Allah di ayat sebelumnya, maka fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Maka kami turunkanlah kepada mereka orang-orang yang berbuat zalim itu rijzam minas sama, ai azaban. Rijzan siksa, hukuman dari langit. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ayat ini oleh Imam Al-Qurtubi dikatakan menarik karena mengulang dua kata di dalam satu ayat. Apa itu kata zolamu? Ini menjadi menarik karena tidak biasa di dalam Al-Quran mengulang-ulang kata kecuali dengan tujuan tertentu. Ada mengulang kata itu ketika kalimat belum lengkap. Al-Qari'ah gitu ya. Mal-Qari'ah itu kan belum lengkap kalimatnya. Al-Qari'ah, tahukah kalian apa itu Al-Qari'ah gitu ya. Atau dalam surat Al-Haqqah juga begitu. Al-Haqqah, Mal-Haqqah gitu ya. Itu belum lengkap kalimatnya. Tapi ada yang sudah lengkap. Ya. Di ayat 78 dan 79. Di ayat 79 Allah Subhanahu wa taala menulis sudah lengkap. Apa itu wailun? Ayat 79. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaydihim thumma yaquluna hadza min 'indillah thumma yaquluna hadza min 'indillahi liyashtaru bihi thamanan qalila fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Bahkan dalam satu ayat di sini kata wailun ini diulang 3 kali. Itu setelah kalimatnya lengkap gitu ya. Diulang 3 kali. Nah, itu menurut Imam Al-Qurtubi pengulangan di dalam Al-Qur'an khususnya di dalam satu ayat atau 2 ayat yang langsung itu menunjukkan besarnya permasalahan. Ketika Al-Qari'ah Mal-Qari'ah disambung langsung, itu namanya kiamat, itu kan persoalan besar. Begitu pula Al-Haqqah Mal-Haqqah, persoalan besar banyak dilupakan. Kalau persoalan besar itu orang semua ingat ya sekarang ini COVID-19. Soalan besar semua orang ingat. Tonggoku kena, wah gue gemeter kabeh. Padahal kadang-kadang tonggone dhewe gak rumangsa kena. Belakang masjid saya itu kan itu ya, jamaah saya itu sebelah baratnya itu, jarak 2 rumah itu kan memang kena diabetes gitu ya. Diabetes ini pegawai puskesmas ini ponanya kena diabetes, kemudian memang karena dia punya diabetes dan sudah bertahun-tahun, kadang-kadang kan drop. Pas drop dibawa ke RSUD, rupanya nggak ada tempat, gantilah dibawa ke mana, rumah sakit lain di Mojokerto gitu ya. Tidak lama keluar statusnya sebagai pasien positif gitu ya.
Karena sudah keluar statusnya, istrinya otomatis apa namanya? ODP gitu ya. Istrinya yang waras-waras saja, sehat-sehat saja, gak terima, sampai teriak-teriak itu dia didatangi perangkat desa itu ya, teriak-teriak, wah aku ini waras. Tapi kalau statusnya sudah keluar, ya sudah, setiap hari dikirimi nasi. Padahal pas dikirimi nasi sama perangkat desa, tanya, ini kemana orangnya? Orangnya keluar desa. Ini isolasi mandiri tapi bisa jalan-jalan. Yang penting statusnya, yang penting statusnya sudah kan gitu ya. Kadang-kadang kita ini agak kacau gitu ya. Saya kemarin kasihan teman-teman calon mahasiswa itu harus rapid test gitu ya. 3 hari sebelum pelaksanaan harus rapid test syaratnya. UTBK kemarin. Itu menjadi polemik rame gitu ya. Ya. Di kampus itu diusahakan supaya aman, maka di rapid test. Tapi itu menggeser bahaya dari satu tempat ke tempat lain menurut saya. Jadi di kampus memang protokolnya dibuat supaya aman gitu ya. Tapi ketidakamanannya diganti di mana? Geser di puskesmas sama di laboratorium. Oh itu saya beberapa hari lewat salah satu laboratorium medis. Oh itu penuh keruntelan antrinya. Jadi ini menggeser bahaya. Kalau kita kalau kita menggunakan pendekatan murni medis gitu ya. Di sini supaya aman, maka harus rapid test. Tapi karena waktunya cuma 3 hari, ya rapidnya jumlah pesertanya ribuan, ya tempat tesnya itu tidak banyak. Ya keruntelan berhari-hari dari pagi sampai sore, ini mindah bahaya dari satu tempat ke tempat lain saja ini namanya. Kita itu kadang-kadang begitu ya. Baiklah. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saking beratnya Allah mengulang kata-kata itu. Maka di dalam ayat yang kita bahas tadi juga demikian, kata zalamu di situ diulang karena betul-betul mengubah ayat Allah, mengubah perintah Allah itu adalah sebuah kezaliman yang besar. Jadi di ayat 59 itu Allah mengatakan fabaddalal ladzina zalamu qaulan, kemudian diulang fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama. Rijzan itu azab. Kalau rujzan itu beda lagi. Jadi kadang bacaan beda itu maknanya bisa beda. Memang hal yang tidak baik, ya, hal yang tidak baik, tapi maknanya berbeda. Di dalam surat Al-Muddathir ya, kita ketemu itu ya, Ar-Rujza. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir warrujza fahjur. Di dalam surat Al-Muddathir ayat 4 itu kata ra, jim dan za atau zai itu dibaca rujza, ra-nya dhammah. Di antara makna ar-rujza dalam ayat tersebut adalah nama berhala. Warrujza fahjur. Jadi ar-rujza selain perbuatan kotor, hal yang tidak baik, ya, maknanya juga adalah nama berhala. Warrujza fahjur, berhala rujza, ya, hindari, gitu ya. Hijrahlah
berhala rujza. Itu kata rujza. Nah, di dalam ayat ini Allah menggunakan kata rijzan. Ya. Nanti ada yang menyamakan dengan rijsan, nah, gitu ya, pakai sin. Tapi ada yang membedakan. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang lain menggunakan kata rijsa, gitu ya. Ya, bahasa Arab itu kalau pengucapannya mirip-mirip itu maknanya itu ada kemiripan. Ya, ada kemiripan. Allah Subhanahu wa taala, coba saya lihat ya. Di surat apa ini? At-Taubah ayat 125. Ya. Allah di dalam ayat 125 menggunakan kata rijsun, gitu ya. Kenapa artinya rijsun di dalam ayat 125 At-Taubah itu? Fazadathum rijsan ila rijsihim. Surat Ali Imran ayat 125. Apa ini? Oh, maaf, Ali Imran. At-Taubah ya, At-Taubah. At-Taubah. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ini terkait dengan orang-orang yang sakit hatinya. Nah, kata rijsun di dalam ayat ini adalah keadaan hati itu bertambah, apa namanya? Bertambah ingkar, bertambah fasik, bertambah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya memang rijsan itu adalah perkara yang tidak baik, gitu ya. Apakah itu dalam bentuk perbuatan, apakah itu dalam bentuk siksa? Hal yang tidak baik, siksa yang berat yang diturunkan oleh Allah kepada Bani Israel disebut dengan rijzan. Hati yang tidak baik, hati yang kotor itu juga disebut dengan rijsun, gitu ya. Sesembahan yang tidak baik disebut dengan rujzan tadi itu. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fanzalna alaihim rijzam fanzalna 'alal ladzina zalamu rijzam minas sama bima kanu yafsukun. Bima kanu, baknya itu bak sababiyah, dengan sebab apa-apa yang sudah mereka fasikkan. Jadi dengan perbuatan fasik yang sudah mereka lakukan. Apa fasik itu? Fasik itu di dalam ayat 26 sudah disebut oleh Allah. Ya. Apa itu? Inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala
yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudhillu bihi illal fasiqin. Kata fasik di dalam ayat 26 oleh Imam Al-Qurtubi diterjemahkan al-fisqu itu ma kharaja an ta'atillah. Jadi perbuatan apa saja yang keluar dari ketaatan kepada Allah. Ya. Jadi fasik itu perbuatan keluar dari taat kepada Allah. Tapi ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Fayaqa'u waqad yaqa'u. Nah, fasik itu kadang terjadi alaman ya'ti bi kufrin, yaitu dengan kufur, orang yang mengerjakan perbuatan kufur. Wa yaqa'u alaman ya'ti bi isyanin. Bisa juga terjadi pada orang yang melakukan sesuatu kemaksiatan. Jadi orang yang kafir itu bisa disebut dengan fasik, tapi orang yang juga bukan orang kafir, orang Islam itu juga bisa disebut orang fasik manakala mengerjakan kemaksiatan. Jadi itulah yang disebut fasik. Ya. Selama orang itu tidak atau belum meninggal, maka kalau ada orang berbuat fasik, kalau ada orang berbuat maksiat, maka kalimat yang pas itu adalah fasik. Ya. Kalau orang kafir sih otomatis ya sudah disebut fasik itu. Tapi bagi orang muslim barangkali terjatuh pada perbuatan dosa, maka pada saat melakukan itu dia disebut dengan fasik. Nah, nanti ada kata zalim. Zalim dan fasik apa bedanya? Ya sama-sama berbuat maksiat, berbuat yang tidak pas, tidak sesuai dengan aturan Allah. Cuma zalim itu nanti dia lebih lebih luas, kadang-kadang dia bermakna lebih berat. Ya, syirik itu disebut zulmun azim, gitu ya, kezaliman yang besar. Allah Subhanahu wa taala memilih kata-kata itu. Baik. Terakhir agak singkat kita bahas ayat 60. Dan ingatlah ketika Nabi Musa meminta air kepada Allah untuk kaumnya. Fakul nadrib bi'asakal hajar. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terkait dengan permintaan Allah Subhanahu wa taala, permintaan Nabi Musa dan perintah Allah untuk memukul batu dengan tongkat, maka Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan bahwa perintah Allah itu menunjukkan bahwa dalam kehidupan di dunia Allah itu sudah memberikan namanya sunnatullah, hukum alam bahasa kita, hukum alam, sunnatullah. Pada prinsipnya Allah ketika memberikan kepada kita air tanpa sebab pun itu gampang. Nggak usah dipukul, ya keluar sendiri bisa. Doa langsung keluar bisa, gitu ya. Semua orang di dunia ini tiba-tiba sembuh, ya, tiba-tiba sembuh dari COVID ini bisa saja. Wong tiba-tiba ada penyakit bisa kok. Ya. Cuma ayat ini kata Imam Al-Qurtubi menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk menempuh jalan sebab akibat, nah, gitu ya, kausalitas. Ya, cuma seberapa besar kausalitas yang harus kita tempuh itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi Musa minta air, Allah nggak suruh ngebor, boren dhisik, ya, gitu ya. Enggak, cukup dengan
Tapi di situ menunjukkan ada namanya usaha, gitu ya. Berdoa dan usaha. Seberapa besar usaha, seberapa besar Allah memberi, itu terserah Allah. Ya. Yang penting adalah kita melakukan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Kalau masker untuk dokter yang super aman itu, masker yang apa itu namanya? Kan ada ininya ya, ada serinya itu. Itu kalau petani biasa, gak masker-maskeran, gak paten gitu ya. Oleh karena itu sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, begitu. Jadi pada masa Nabi Musa ketika minta air, ya cukup dengan itu sudah mentok. Mau ngebor pakai apa alatnya, nggak ada ya. Maka dipukullah dengan tongkat, karena tongkat itu sudah terbukti beberapa kali kan gitu. Maka itu diperintahkan. Tapi tetap ada namanya hukum sebab akibat, sunnatullah. Ya, masih tawakal ojo itikal ya. Sebenarnya kata tawakal itu kurang pas. Kalau dalam bahasa Arab itu kan mestinya tawakul ya. Kalau pakai masdar itu tawakul. Tapi oke lah, sudah menjadi bahasa Indonesia tawakal. Nah, tawakal yang baik itu kalau menurut ahli ibadah, kaum tasawuf, itu adalah tawakalnya burung gitu loh. Pokoknya gelem metu teko sangkarnya, insya Allah pulang sore itu kenyang gitu loh. Nah kita itu kadang-kadang tawakalnya itu melebihi burung gitu ya. Nah, gak usah metu nang kene lah teko dhewe ya. Gitu. Keluarlah dari rumah, nanti rezeki itu akan diberikan oleh Allah. Gak mau keluar dari rumah ya gak dapat. Termasuk berusaha. Nah usaha itu nanti bermacam-macam. Jadi kalau sekarang itu usahanya macam-macam, ada yang shopnya rapat, ada yang shopnya 1,5 meter, ada yang 1 meter, ada yang 1,5 meter. Itu adalah bentuk keragaman upaya, begitu ya. Harus diterima itu. Cuma pertanyaannya sampai kapan, ya kan? Nah itu pertanyaan sih yang susah dijawab itu. Nanti biar dijawab Ustaz Novan. Gitu ya. Nah, tapi itu adalah bagian dari upaya yang kita lakukan. Ada yang masih tutup masjid itu masih ada. Ada. Saya nggak tahu, kebetulan mungkin ya. An-Nur Surabaya, An-Nur Sidoarjo kok sama-sama belum ini ya, gitu ya. Ya tutup untuk orang luar, untuk orang dalam masih dipakai gitu ya. Kalau di tempat saya masih dipakai, ya. Tapi dengan protokol seperti di sini. Kalau di tempat saya, ITS itu ada 2 sekarang masjidnya. Ada Manarul Ilmi. Jangan tanya saya di Manarul Ilmi. Hampir 4 bulan saya nggak ke kampus gitu ya. Ke kampus sekali kemarin jaga UTBK itu di masjid di Poltek Perkapalan. Itu masih dipakai untuk internal, khotibnya juga internal kalau Jumat gitu ya. Protokolnya jaraknya kurang lebih sama dengan di masjid ini gitu ya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi itu kenapa Allah perintahkan pukul batu itu. Sama dengan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk memukul laut gitu ya. Sehingga perintah Allah yang semacam itu menjadi isyarat yang tegas bahwa apa yang kita peroleh itu juga harus ada bagian usaha dari diri kita, gitu ya. Maka dari situlah fajarat min husnata asyrata aina. Memancarlah 12 mata air. Kenapa 12? Terkait dengan 12 marga, 12 keluarga keturunan Bani Israel atau anaknya Nabi Yakub. Karena anak-anaknya Nabi Yakub itu 12,
kemudian beranak pinak berketurunan menjadi marga-marga, ya. Yang paling terkenal itu ya tentu saja adalah Nabi Yusuf, kemudian ada nama saudaranya yang lain namanya Binyamin, tapi yang terkenal memiliki pengaruh yang besar itu adalah marga Yahuda dan Lewi, gitu ya. Yahuda dan Lewi. Ini masing-masing membawa keturunan sendiri-sendiri. Jadi marga Lewi itu keturunan Nabi, marga Yahuda itu keturunan raja-raja, begitu. Di kalangan Bani Israel, di kalangan Bani Israel. Tuh. Baik. 12 mata air. Setiap orang sudah tahu tempat minum mereka. Kulu washrobu mir rizqillah, makan dan minumlah. Loh, di sini minum, makannya di mana? Makannya di ayat sebelumnya, gitu ya. Di ayat 56, 57 insyaallah. Ya, manna wasalwa. Di sini ada perintah, makanlah, minumlah. Jadi nikmat Allah berupa makanan itu ada di ayat 57, gitu ya. Berupa manna dan salwa. Kulu, makanlah oleh kalian, washrabu, dan minumlah, mir rizqillah, sebagian rizki Allah tersebut, dan janganlah kalian berbuat kerusakan. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya ini episode lain dari Bani Israel, kisah Bani Israel. Episode berikutnya masih panjang. Jadi Bani Israel itu dikisahkan oleh Allah kehidupan mereka, sebagiannya bahkan agak rinci, itu sebagai pelajaran bagi kita, bagi umat-umat sesudahnya, bagaimana kita menggunakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita sambung di pertemuan berikutnya hari Sabtu. Insyaallah Sabtu ketiga kajian fikih, saya insyaallah mohon izin akan menyampaikan tentang fikih kurban, gitu ya. Di dalam fikih sunnah, karena kita kajiannya pakai fikih sunnah, juga ada kajian tentang sembelihan kurban dan akikoh dan zabaih yang lain. Jadi bab tentang sembelihan termasuk tentang kurban, insyaallah begitu nanti. Karena ini mendekati Idul Kurban, barangkali ada beberapa hal yang perlu kita pahami terkait dengan kaifiyah, adab, hukum-hukum terkait dengan fikih kurban. Nasrul minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.